Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi pada mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Vini Rahmatika dengan NIM 19042007, mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Negara. Ini membahas mengenai dua topik. Yang pertama yaitu mengenai sasaran kinerja pegawai, yang mana membahas tentang sistem penilaian kinerja, komponen penilaian kinerja, jenis-jenis penilaian kinerja yang terbaru, dan yang kedua yaitu reformasi kepegawaian negara. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yang mengenai sistem penilaian kinerja. Humas BKN, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, yaitu Haryomo Dwi Putranto, menyampaikan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN. Salah satunya berkonsekuensi terhadap adanya penilaian kinerja yang terukur secara objektif. Beberapa kebijakan untuk pengukuran performa ASN menjadikan unsur kinerja sebagai bentuk penilaian kinerja PNS. Di samping itu, Direktur Kinerja ASN BKN Ahmad Slamet menguraikan perubahan orientasi penilaian kinerja PNS dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Jo Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. Salah satunya menyangkut esensi sasaran kerja pegawai yang bertransformasi menjadi sasaran kinerja pegawai atau SKP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan yang pertama itu perencanaan strategis instansi pemerintah, yang kedua perjanjian kinerja, yang ketiga organisasi dan tata kerja, yang keempat uraian jabatan, atau yang kelima SKP atasan langsung. SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan. Demikian bunyi pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai. Menurut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, penilaian kinerja PNS akan dikelola dalam satu sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri dari yang pertama perencanaan kinerja, yang kedua pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat tindak lanjut, dan yang kelima sistem informasi kinerja PNS. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil juga dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Dalam kesetiaan, dimaksud dengan kesetiaan itu adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara dan juga pada pemerintah. Dalam prestasi kerja, hasil kerja yang dicapai seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya, prestasi kerja seorang pegawai negeri sipil dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan PNS yang bersangkutan unsur prestasi kerja dan tanggung jawab, yang mana kesanggupan seorang pegawai negeri sipil dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya, serta berani menanggung risiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan. Ketaatan, yang mana kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditentukan. Kejujuran, pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Kerjasama, yang mana kemampuan seorang pegawai negeri sipil
untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Prakarsa pada kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Baiklah, kita masuk pada poin selanjutnya mengenai jenis-jenis penilaian kinerja yang terpadu. Manajemen karir ASN berbasis sistem merit bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada PNS, menyeimbangkan antara pengembangan karir PNS dengan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan mendorong peningkatan profesionalitas PNS. Sasaran manajemen karir salah satunya adalah meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi manajemen ASN, baik dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan, yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon. Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi calon yang akan menduduki jabatan salah satunya dapat ditempuh melalui mekanisme penelusuran kader potensial atau talent scouting. Penelusuran kader potensial atau talent scouting adalah sistem seleksi secara terbuka untuk mendapatkan PNS yang memiliki potensi sebagai kader potensial yang memiliki kesesuaian kualifikasi dan kompetensi untuk menduduki jabatan. Proses talent scouting akan menghasilkan kelompok kader potensial yang merupakan kelompok PNS potensial sebagai calon yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan administrator atau jabatan pengawas. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai reformasi kepegawaian negara. Reformasi kebijakan manajemen kepegawaian di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Pokok Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Beberapa kondisi yang melatar belakangi perlu dilakukan penyempurnaan tersebut. Yang pertama, penyempurnaan diperlukan guna mempersiapkan kepegawaian negara yang mampu melaksanakan TAP MPR RI nomor 10 tahun 1998 dan TAP MPR RI nomor 9 tahun 1998. Karena perubahan strategik yang akan terjadi setelah pemilu 1999, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dipandang tidak cukup memadai untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional, dan karena itu harus disempurnakan dengan pendekatan manajemen sumber daya manusia sebagai landasan pikirannya. Rekrutmen PNS di Indonesia sesungguhnya didasarkan pada beberapa jumlah formasi yang dibutuhkan dan pada tingkat serta kualifikasi pendidikan seperti apa yang dibutuhkan. Namun sistem rekrutmen PNS yang berjalan waktu dulu belum dilakukan secara merit, sistem yang mengutamakan kompetensi melainkan sebatas berdasarkan pada tingkat dan kualifikasi pendidikan. Terkait dengan sistem promosi, waktu dulu sistem promosi yang baku di Indonesia, di mana promosi pegawai di lingkungan instansi pemerintah ditentukan berdasarkan pertimbangan bab perjakat di masing-masing instansi berupa kenaikan pangkat atau jabatan. Pertimbangan bab perjakat pada umumnya didasarkan pada senioritas kepangkatan yang direpresentasikan dalam daftar urutan kepangkatan. Sementara rotasi pegawai dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dan biasanya tidak total dilakukan melainkan hanya setengah-setengah dengan alasan agar tidak mengganggu pekerjaan. Reformasi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan juga masih belum mencerminkan kebutuhan akan peningkatan kualitas PNS. Diklat di lingkungan instansi pemerintah umumnya terkesan hanya formalitas dan belum dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan penyelenggaraan diklat belum tercapai. Kendati
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pada prinsipnya menganut sistem merit, tetapi dalam pengaturan praktiknya, penggajian PNS di Indonesia masih belum mencerminkan hal tersebut. Hal itu dapat dilihat antara lain dari berbagai persoalan yang menyangkut sistem penggajian di Indonesia. Gaji pokok tidak didasarkan pada standar kompetensi sebab klasifikasi jabatan masih belum didasarkan pada standar kompetensi seseorang. Reformasi yang sudah dilakukan dalam bidang kepegawaian adalah pilot project reformasi tunjangan kinerja yang dijalankan di beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Reformasi dimulai sejak tahun 2006 di Kementerian Keuangan atas komitmen politik yang sangat kuat dari Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Dengan melakukan sejumlah perubahan antara lain, penempatan pegawai berbasis kompetensi, pembentukan kantor pelayanan yang baru, pemangkasan sejumlah struktur internal dan yang tidak dibutuhkan, pengukuran kinerja dan pemberian tunjangan kinerja, reformasi remunerasi telah membuahkan hasil perubahan yang cukup positif. Meskipun harus diakui bahwa reformasi ini tidaklah mudah karena harus merubah budaya dan pola pikir para pegawai negeri. Di samping itu, reformasi ini justru telah menyebabkan berkurangnya penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay oleh para pejabat di Departemen Keuangan karena sistem yang lebih transparan dan akuntabilitas. Baiklah, sekian dari presentasi mengenai dua topik pembahasan tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.